Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali kita berjumpa dalam Bali Post Talk. Dan kita akan masih membicarakan tentang persoalan pemilu pilkada, karena ini mepet waktunya. Dan sekarang masih ada gugatan bagaimana dengan nasib pilkada kita. Kita akan mewawancarai, atau saya akan mewawancarai pengamat politik, Bapak Imadi Aryawan Payu CSH. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Swastiastu Pak Nyaman. Gimana kabar, sehat ya? Sehat, sehat. Sedang sibuk, Astungkara sehat. sedang sibuk juga nih sebagai juru berdesa. Tapi tengah-tengah ini tentu juga mengamati sedikit-sedikit tentang bagaimana proses pemilu kemarin. Mungkin secara umum evaluasi sebagai seorang pengamat politik lah katakan begitu. Pemilu kemarin seperti apa, Pak Payusi? Artinya itu berjalan, pemilu berjalan sesuai dengan tahapannya. Kemudian kalau kita berbicara masalah puas dan tidak puas, tentu ada ketidakpuasan. Dari segi proses, terus itu dari segi hasil yang diperoleh oleh partai politik dalam pemilu legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Tetapi di atas segala-galanya bahwa secara hal-hal yang sifatnya ketidakpuasan itu kemudian ditindaklanjuti dengan hal-hal dengan mekanisme-mekanisme yang konstitusional, itu tentunya merupakan hak yang wajib untuk bisa kita terima lah, untuk bisa dilakukan gitu kan. Jadi sebagai warga masyarakat kita itu harusnya bisa menerima semua proses berkenaan dengan ketidakpuasan dari hasil yang ada melalui jalur-jalur yang konstitusional gitu kan. Ya, itu harus kita hormati lah itu. Termasuk yang melakukan gugatan-gugatan. Betul. Kita dengar kan hampir kalau Pilpres ya sudah 01, 03 melakukan gugatan. Kemudian dari Pileg juga ada katanya ratusan ini. Betul. Itu hal yang wajar ya menurut Pak Yusuf? Ya, artinya kita tidak akan bisa memuaskan semua orang terhadap proses yang kita lakukan gitu. Kalau dari sisi penyelenggara pemilu itu sudah melaksanakan prosesnya, terlepas dari adanya riak-riak yang menyebabkan ketidakpuasan beberapa pihak, ketidakpuasan itu pun harus kita hormati. Tapi kan intinya kan bahwa kita sebagai masyarakat sekarang ini harusnya berupaya untuk bisa memahami bahwa proses itu kalau dilakukan, menunjukkan ketidakpuasan itu dilakukan dengan langkah-langkah atau jalur-jalur konstitusional, itu merupakan hak dan biarkan saja. Jangan sampai kita ribut kemudian di tingkatan grassroots yang tentunya dan itu tidak konstitusional juga pola-polanya, ya kan yang rugi kita sendiri. Artinya bahwa apa yang terjadi, puas tidak puas itu bagian dari proses, biarkan itu berlangsung untuk bisa ditunjukkan ketidakpuasannya. Sepanjang jalurnya itu konstitusi. Artinya kalau konstitusional, silahkan. Hukum ini betul. Gugatan hukum ini silahkan. Itu hal yang wajar. Wajar ya? Itu wajar, sangat wajar. Ya, kalau kita ini kan sudah berlangsung, pemilu 2024 sudah berlangsung. Kalau secara umum dibandingkan 2019, ini fenomena yang terjadi ini kan semua orang sekarang pengamat politik berbicara tentang etika, gitu kan. Tentang etika. Tapi etika kemudian ada yang berbicara bahwa etika itu di atas norma hukum gitu. Tetapi sekaligus juga kalau dibalik representasi nilai etika itu loh yang dijadikan norma, kan begitu jadinya. Jadi itu kan hal yang saling berkait satu dengan yang lain. Yang berbeda dari 2019 ini yang satu tentang keputusan MK itu yang menghasilkan MK lagi gitu kan, MK kuadrat gitu. Dan ini yang sangat menonjol kemudian di pemilu 2024 ini gitu kan. Tapi ini semuanya hal ini belum pernah terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya, dan ini merupakan pelajaran kemudian bagi kita semua terhadap fenomena yang terjadi yang hasil pembelajaran itu tentunya bagi kita masyarakat itu. Ke depan kalau ada yang begini lagi, apakah nilai yang dikatakan tidak beretika atau apakah itu melanggar atau tidak melanggar etika, kan kemudian masyarakat yang kemudian akan menilai melalui pilihannya kan gitu Pak Win. Jadi
Ya itu yang agak membedakan ya, karena pemilu di sana lah. ada warna-warna tersendiri ya terkait dengan pencalonan gitu ya. Merubah aturan dan segala macam. Ya, tapi itu bagian dari demokrasi yang ya, harus disikapi dengan dewasa juga. Ya, karena jalur yang ditempuh itu jalur konstitusi itu masalahnya kan. Jadi kita itu taatlah kepada konstitusi kita bahwa MK memutuskan itu, keputusan MK bersifat mengikat, final dan mengikat ya sudah. Ya. Itu yang terjadi. Terus apa perubahan yang harus dilakukan kalau seumpamanya itu kita anggap itu melanggar etika? Ya nanti melalui wakil-wakil rakyat kita mau mengkondisikan tentang MK gimana dan segala. Tapi agak susah juga kalau kita bicara tentang bagaimana kalau kita mengukur kualitas, apakah kualitas pemilu kita 2024 lebih baik dari 2019, agak susah juga ya. Susah. Kalau saya menilai bahwa kalau secara prosedural semua proses yang berlangsung demokrasi prosedural dulu ya, itu tahapan berlangsung dengan baik gitu. Sesuai dengan jadwal, terus itu semuanya berlangsung dengan baik. Kalau kualitas itu kemudian demokrasi secara substantifnya gitu, itu perdebatan lagi Pak Win gitu. Bagaimana politik uang katanya sekarang itu sangat masif gitu, dan yang kita rasakan kan politik uang salah satu contoh itu kan seperti kentut Pak, itu terasa tapi tidak nyata gitu kan, tercium baunya, tapi siapa yang bawa uang, terus siapa yang terima uang, itu tidak terbuka, tidak bisa kita buktikan secara ansih, kecuali orang per orang kemudian mengakui, kemudian menyatakan bahwa dia menerima. Itu salah satu contoh. Kualitas itu kan sangat tidak berkualitas pada saat pemilih kemudian memilih gara-gara diberikan uang, kan itu sangat tidak berkualitas sebenarnya gitu kan. Tetapi faktanya bahwa itu terjadi. Sekarang bagaimana kemudian elit-elit politik untuk selalu berupaya yang lebih baik lagi untuk bisa kualitas dari penyelenggaraan pemilu ini bisa lebih meningkat lagi kan itu. Untuk pemilu berikutnya. Berikutnya. Ya. Oke, kalau kita bisa tentang pemilu sudah lewat pileg dan pilpres sudah. Sekarang ya kita menjelang yang namanya pilkada serentak November. Menurut Pak Yussi, apakah ini waktunya mepet? Kira-kira KPU sanggup tidak untuk menggelar ini dalam waktu? Kalau sepanjang pengalaman saya, pelaksanaan penyelenggaraan tahapan pilkada itu minimalnya 6 bulan itu harusnya waktu yang cukup untuk itu. Dan kalau saya lihat dari media, kemudian dari peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 yang tentang pelaksanaan pilkada itu waktu 6 bulan itu terpenuhi. Dan itu sudah berhitung dari hasil akhir gugatan pemilu, karena pencalonan pilkada didasarkan pada hasil pemilu 2024 gitu. Jadi harus perolehan kursi dari partai-partai politik di tahun 2024. Jadi kalau menurut saya dengan waktu 6 bulan itu cukup lah. Dan itu sudah ditetapkan gitu. Jadi kita harus taat kepada apa yang ditetapkan. Dan yang paling mungkin sebenarnya kalau ini ya November ya. November, 27 November, dan itu sudah... Ada wacana dimajukan agak berisiko juga kalau dimajukan? Iya, berisiko. Kalau semuanya gugatan, ini kan berkaitan dengan gugatan MK juga Pak. Hasilnya itu sah, keabsahannya tanpa gugatan lagi, hasil akhirnya itu kan berpengaruh kalau itu seandainya dimajukan. Gugatan itu sah, artinya tidak ada gugatan, selesai gugatan kalaupun ada, itu termasuk penentuan jumlah kursi di DPRD betul. Berhak atau tidak mencalonkan. Betul. Itu kaitannya, makanya kemudian saya juga bersyukur ke MK kemudian tetap menginstruksikan memutuskan agar pemilu itu di 27 November. Tidak dimajukan. Ke September. Nah, dengan waktu yang 6 bulan lah, tapi kita baru saja habis pileg dan pilpres gitu. Kalau dari masyarakat, warga, kira-kira apakah kita siap tidak? Artinya untuk memilih pemimpin yang terbaik lah. Karena kan output dari pilkada ini kita harapkan kan seorang bupati, wali kota, dan gubernur terpilih nanti memang orang yang warga dan partai politik siap nggak kira-kira untuk menggodok menentukan calon-calon? Partai politik itu kan siap nggak siap itu urusannya Pak. Harus siap ya? Kalau sudah instruksi undang-undang orang pencalonannya melalui mereka kok partai-partai politik. Siap tidak siap mereka harus mencalonkan itu. Pertanyaannya kemudian, apakah partai politik itu
akan mencalonkan orang dengan kualitas yang dianggap akan mampu lebih memajukan wilayahnya di mana calonnya itu diajukan. Nah itu pertanyaan lagi Pak, gitu. Sebab kepentingan lagi bermain di dalamnya kan. Tapi kita berharap bahwa partai politik semakin menyadari bahwa masyarakat itu memilih calon yang mereka tawarkan itu. Kan itu Pak masalahnya. Jadi sumber awalnya ini bagus tidak bagusnya daerah melalui kepemimpinan yang diciptakan itu tergantung dari partai politik yang menseleksi siapa yang akan dicalonkan kan gitu. Nah, ini kan sumber nih, masukannya itu dari partai politik itu. Ini loh calon yang harus Anda pilih. Masyarakat kan tinggal menilai saja dan tinggal memilih sesuai dengan penilaian dari masyarakat itu sendiri kan itu. Makanya kita berharapnya partai politik baik-baiklah untuk bisa mengajukan kader-kadernya, orang-orang yang figur-figur yang akan ditawarkan kepada masyarakat gitu. Saya kira kalau masyarakat, ya ada yang mengatakan jenuh juga nih, ada kampanye, kemudian pencoblosan, ada lagi nanti pilkada, mereka harus dihadapkan dengan kampanye. Apakah tidak akan menimbulkan, atau beda sebenarnya antara pileg dan pilpres ini dengan pemilu kada? Kalau kita melihat antusiasmenya nanti kira-kira masyarakat menyambut, jadinya apatis juga nih nanti karena tapi kalau pileg sama pemilu kemarin cukup lumayan ya partisipasinya. Ya, artinya kalau kita lihat begini Pak, kita sering sekali bahwa partisipasi pemilih itu kurang gitu. Turun gitu. Partisipasi pemilih kita turun. Tapi pahami bahwa masyarakat kita itu memilih itu tidak mobilisasi Pak itu. Artinya memang kesadarannya dia gitu. Yang kita harapkan dari proses pemilu ini kan itu, adanya kesadaran untuk memilih sekarang. Pertanyaannya, sejauh mana komponen-komponen masyarakat dengan penyelenggara pemilu bersama-sama untuk bisa menyadarkan pemilih untuk bisa menggunakan hak pilihnya kan itu. Karena khususnya di Denpasar dulu, saya tidak pernah dalam proses penyelenggaraan pemilu yang pernah saya lakukan waktu saya menjadi komisioner itu, tidak saya lihat adanya mobilisasi pemilih itu Pak. Nggak ada. Masyarakat Denpasar itu memilih karena keinginannya dia. Gitu. Kalau dia tidak memilih memang keinginannya dia. Itu menyebabkan angka partisipasi sebenarnya tidak cukup tinggi ya? Ya, artinya bahwa partisipasi pemilih itu penting. Gitu. Tetapi yang paling penting itu adalah menyadarkan pemilih untuk bisa berpartisipasi kan itu. Jadi sebelum kita menjadikan tolok ukur itu turun, naik dan segala macamnya, yang jelas kita harus bersama-sama berusaha untuk bisa menyadarkan pemilih untuk bisa melakukan hak pilihnya kan itu. Artinya di Denpasar tidak ada mobilisasi untuk memilih dan mungkin tidak juga ada hambatan untuk melarang orang memilih gitu. Tapi orang memilih memang karena kehendaknya sendiri, kesadarannya sendiri. Itu yang saya lihat sesuai dengan pengamatan saya. Tidak ada yang harus kebulatan tekad milih itu tidak ada itu Pak. Apakah itu bagian dari kita semakin dewasa Oh ya, karena belum terlalu sering kita milih-milih itu Pak. Makanya masyarakat itu kemudian ya pemilu ya sudah jalani gitu kan. Kalau masyarakat kita di Denpasar kan saya lihat itu Pak. Besok Pak ngadakan pemilu, besok orang milih gitu kan. Ya milih ya. Iya, karena dia sudah memahami bahwa itu kewajibannya untuk memilih itu kan. Gitu. Baik, kesadaran itu. Karena waktu mungkin kita kasih kesempatan Pak Yusuf, closing statement dari pemilu dan pileg yang sudah lewat, pilpres dan pileg ini kemudian pilkada akan mungkin kepada penyelenggara dan juga kepada masyarakat. Ya, kalau terima kasih, kalau bagi saya hasil pemilu yang ada, yang sudah terselenggara itu, apapun hasilnya tentu ada kepuasan, ketidakpuasan. Harapan saya bahwa masyarakat itu tidak bereaksi terlalu berlebihan. Semua ketidakpuasan sepanjang itu dilakukan melalui jalur formal sesuai dengan konstitusi, itu adalah yang paling baik. Dan apapun hasil dari proses itu wajib kita untuk bisa terima. Dan itu adalah sebuah pembelajaran untuk perbaikannya ke depan. Itu yang pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan pilkada yang akan datang, kewajiban kita selaku masyarakat
adalah untuk bisa melaksanakan hak yang kita miliki. Artinya besok pilkada, besok saya harapkan masyarakat berpartisipasi secara maksimal. Karena apa? Karena hasil pilihan itu akan berdampak kepada kita selaku masyarakat. Saya kira itu saja Pak Win. Jadi sudahlah, kita sudah terbiasalah dengan pilihan-pemilihan yang belum lagi pemilihan kepala desa bentar lagi tahun 2025 kan serentak di Denpasar itu. Jadi kita terbiasalah dengan pemilihan-pemilihan itu. Saya kira mencoblos itu hal yang biasa. Mencoblos itu hal yang biasa, dan kita berharap bahwa kondusivitas kita sebagai warga masyarakat di Denpasar pada khususnya, di Bali pada umumnya, karena kita bergantung, ingat bahwa kita bergantung dengan pariwisata, ya keamanan, kenyamanan di wilayah itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Saya kira itu Pak Wi. Terima kasih Pak Yose atas penjelasan, statementnya, dan mungkin memberikan kita perspektif baru tentang bagaimana menyikapi demokrasi kita, karena memang kita sepakat jangan lelah ya, walaupun ini habis pemilihan lagi, habis kampanye lagi, tapi itulah bagian dari pendewasaan berpolitik kita, dan harapan kita situasi yang kondusif, yang lebih damai lagi tetap tercipta, dan kita lebih sejahtera lagi di masa yang akan datang. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih. Satu dengan Promo Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.